Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanatam tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman wal Islam. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa mendengarkan kajian atau belajar ilmu-ilmu Allah di rumah Allah. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini seperti biasa kajian rutin tafsir Al-Quran yang akan diisi oleh Ustadz Anas Hadi Waseto yang beberapa pekan tidak hadir karena ada udzur. Pada malam hari ini Ustadz Anas Hadi Waseto akan mengisi tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah, dan marilah kita sama-sama menyimak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Anas Waseto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Kemarin berarti sama Ustadz Adam 17 sudah. Sekarang sumun, bukmun, omyun, fahum la yarjiun. Kita masih berbicara tentang sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tentang orang-orang munafik, ya, jenis yang ketiga dari ketiga jenis dalam pensikapan manusia terhadap Al-Quran atau terhadap Islam ini. Salah satunya yang terakhir adalah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17 ya mempermisalkan mereka. Saya ulangi sedikit ya afwan. Mempermisalkan mereka sebagaimana
orang yang menyalakan api, ya. Istauqoda aslinya itu adalah kalau menyalakan api itu bahasa Arabnya itu auqoda yukidu, menyalakan api. Auqoda naron berarti menyalakan api, tapi kalau istauqoda berarti meminta seseorang untuk menyalakan api, atau meminta apinya seseorang agar apinya dia atau tempatnya dia bisa terterangi dengan api tersebut. Allah Subhanahu wa taala di sini pakai kalimat istauqoda. Ya, istauqoda itu berarti meminta apinya orang lain. Yang api ini adalah fungsinya untuk cahaya. Cahaya ini fungsinya untuk melihat sekitar. Dengan bisa melihat sekitar, maka seseorang itu bisa terhindar dari bahaya dan mengambil manfaat. Posisi orang menyalakan api di malam hari adalah di malam gelap gulita, sementara dia tidak tahu jalan. Di depannya itu apakah ada jurang ataukah jalan yang enak untuk dilalui. Nah, karena jalan tersebut tidak mungkin kelihatan kecuali dengan api, maka orang itu akan menyalakan api, atau kalau zaman sekarang adalah menyalakan pakai senter ataupun lampu. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak memakai untuk orang munafik auqoda, tetapi memakai istauqoda. Artinya bahwa sebenarnya orang munafik itu tidak punya api yang bisa membuat dirinya memiliki cahaya, sehingga dia hanya ngikut pada cahayanya orang lain. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman. Secara KTP dia memang tulisannya Islam, hidup bersama Rasulullah di komunitas. Mereka dapat KTP Muslim. Kalau orang mukmin dapat ghanimah, mereka dapat ghanimah. Mereka terjaga hartanya, terlindungi darahnya, semua yang manfaat-manfaat zahir yang didapatkan oleh orang mukmin mereka mendapatkannya. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan cahaya daripada cahaya yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Sifatnya adalah falamma adha'at ma haulahu, maka ketika cahaya itu ya sudah menerangi mereka, mereka sudah terterangi penampilan mereka sudah sebagai penampilan seorang muslim, mereka sholat, mereka bahkan jihad juga mereka laksanakan bersama orang-orang mukmin. Falamma adha'at ma haulahu, mereka bisa melihat enaknya jalan orang-orang mukmin. Zahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan bukan apinya, tetapi Allah hilangkan nur, ya. Nur itu cahayanya. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Api mereka, penampilan mereka tetap muslim, seakan-akan mereka orang mukmin, tapi keimanan mereka itu tidak mampu memberikan cahaya, kedamaian, ketentraman dalam hati mereka, tidak bisa memberikan mereka petunjuk. Cahaya itu yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tetap dalam kegelapan, kedahsyatan, kemelaratan, penderitaan yang ada di dalam hati. Ya, kalau secara zahir mereka betul tiap hari itu was-was. Was-was apa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang atau surat yang tunabbi'uhum ma fi qulubihim, mengkabarkan apa yang ada di dalam hati mereka, selalu was-was terus, kemudian perkaranya selalu bimbang terus. Mereka tidak ada cahaya sama sekali. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mematikan cahaya yang ada pada mereka, sehingga yang ada
adalah kegelapan hati dan panasnya api. Kegelapan hati dan panasnya api. Fi dzulumatin la yubsirun, mereka sama sekali tidak bisa melihat kebenaran. Di sini dikatakan terusan ayatnya, summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka itu summun ini bukmun, apa namanya ini, bisu ya, umyun buta. Sumun, mereka ini nggak bisa mendengarkan kebaikan. Mereka punya telinga, lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dengar Islam, dengar, mereka dengar penjelasan Islam, dengar penjelasan iman, dengar, tetapi di telinga mereka ada penutup. Setiap apa yang mereka dengar yang seharusnya itu didengar oleh orang beriman menjadi sebuah kebaikan dari janji-janji Allah dan Rasulnya, dari pahala-pahala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya baik di dunia maupun di akhirat. Orang mukmin bermanfaat itu baik hatinya maupun masa depannya, dapat kemenangan dunia dan akhirat. Tetapi orang munafik sama dengernya tapi mereka tidak bisa mendengar dan memahaminya. Telinganya, mereka punya telinga tetapi tidak mampu untuk mendengarnya yang mampu memasukkan cahaya itu ke dalam hati. Maka dikatakan oleh Allah summun, mereka itu bagaikan tuli ya. Bukmun juga sama, mereka ini nggak mampu untuk berbicara sesuatu yang baik, nggak bisa. Komentar yang ada pada mereka itu selalu negatif, apapun itu selalu negatif. Kalau kita lihat pada apa, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, negatifnya apa di sini? Mereka mengatakan hanya tipuan saja, kedok saja. Kalau ada sesuatu misalnya di perang Ahzab misalnya ya, perang Ahzab itu kan kaum muslimin di kota Madinah itu dikepung dari berbagai arah oleh seluruh jazirah Arab. Orang-orang mukmin ya dengan kabar Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menggali parit itu kemudian ada 3 kilatan waktu memecah batu itu. Yang pertama, kilatan pertama, kilatan kedua, kilatan ketiga, Rasulullah mengatakan Allah memperlihatkan bahwa kaum muslimin nanti itu akan menguasai Persia, akan menguasai Romawi, akan menguasai perbendaharaan Yaman. Dengan kabar itu ya, dengan kabar itu orang-orang mukmin langsung kemudian bertakbir Allahu Akbar, mempercayai kabar itu. Kata-kata mereka begitu, ma wa'adana Allahu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi lisan orang munafik mengatakan apa? Nggak bisa mengatakan kebaikan karena mereka berangkat dari kemunafikan tadi. Mereka mengatakan lebih kita itu kencing saja, kita itu berak saja, qadhaul hajah saja, susahnya amit-amit lah kok melopok menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai Yaman. Ma wa'adahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya tipuan belaka. Bukmun, nggak bisa berbicara tentang kebaikan, nggak bisa. Dan hati-hati juga ya, kadang ada di antara orang yang beriman itu memang susah untuk mendengarkan, bukan beriman, orang Islam susah mendengarkan kebaikan, ngomong pun selalu negatif, bahkan ngomong untuk dirinya loh selalu negatif, selalu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini percikan daripada kemunafikan atau kelemahan iman. Sumun bukmun umyun, sama matanya, mereka punya mata tetapi tidak mampu melihat kebaikan. Dalam puncaknya di sini adalah kebaikan iman dan kebaikan Islam. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan
kembali, mereka tidak akan taubat, mereka tidak akan nyadar. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena mereka sebenarnya sudah mendengar, sudah hidup di tengah-tengah kaum mukminin, sudah hidup bersama Rasulullah SAW. Tetapi fadilah-fadilah tersebut, hujah-hujah yang nyampe kepada mereka, ilmu-ilmu yang nyampe kepada mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada mereka, sampai Allah katakan sumun bukmun umyun. Orang yang kondisinya seperti ini la yarjiun, susah untuk taubat. Makanya kiai yang bedugal susah untuk balik. Berbeda kalau orang bedugal nakalnya didasarkan karena kekurang tahuan terhadap ilmu. Orang ini lebih diharapkan bisa kembali bertaubat atau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permisalan yang pertama, kondisi orang-orang munafik, hatinya ya selalu menderita karena Allah subhanahu wa ta'ala memergikan cahaya yang ada di dalam hatinya. Au kasoyibin minas samai fihi zulumatun, atau seperti soyib, hujan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang kehujanan, bukan hujannya ya. Kalau di terjemahan ini apa? Hujan atau orangnya? Atau seperti orang yang kehujanan minas samai, hujan yang datang dari langit. As-sama, kalimat sama di dalam Al-Quran itu adalah kullu ma fauqana fahuwa sama. Setiap yang di atas kita itu adalah langit. Ya, setiap yang ada di atas kita itu langit. Maka awan atau mendung itu bisa dikatakan sama, dan itu memang langit. Saya di atas langit. Ra'aitu tayra yatiru fauqas sama. Saya lihat burung terbang di atas langit. Nah, langit itu maksudnya adalah yang di atas itu, awan-awan itu adalah langit. Au kasoyibin minas samai fihi zulumatun, di dalamnya ada kegelapan. Berarti ini Allah membuat permisalan orang kehujanan di malam hari. Wara'tun, hujan itu disertai dengan apa? Gluduk, beledek, ya. Kalau ra'tun, gluduk itu kan suaranya ya, beledek, jedor itu ra'tun. Wa barkun itu cahaya, kilatnya. Ini kita melihat seledit, nah, itu namanya barkun. Kalau ra'tun suaranya. Wa ra'tun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, saking takutnya kesamber beledek, maka atau saking takutnya telinganya itu pecah gara-gara suara geluduk dan beledek tadi, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka tutup telinga mereka. Ini orang yang kehujanan di malam hari. Fi adhanihim minas sawaiki, dari beledek tadi, dari suara petir tadi, hadzarul maut, karena takut akan kesambar beledek, takut akan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir itu tidak bisa lepas daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala atau dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Posisi ini adalah posisi Allah gambarkan hati dan keadaan orang-orang munafik. Harusnya kalau sebenarnya dia cahaya itu bisa bermanfaat bagi dirinya, tapi cahaya itu seakan-akan merupakan malah kayak beledek dan petir bagi mereka ya. Mereka butuh sebuah jalan,
untuk lewat, untuk pulang ke rumah, untuk sampai kepada tujuan, tetapi mereka disertai ketakutan karena kesamber petir atau kesamber beledek. Saking takutnya mereka, hatinya itu kayak ketakutannya orang-orang akan mati. Dan ini terus menghantui posisinya orang-orang munafik ini, seperti ini terus, selalu was-was, ya. Kalau nggak ikut orang mukmin, maka nanti mereka akan digolongkan sebagai kafir harbi yang boleh diperangi, boleh dibunuh. Ikut orang mukmin tidak sesuai dengan hati mereka. Ikut orang mukmin, kalau perang melawan orang kafir, dia juga ikut kena, ikut dibunuh. Jadi posisinya hatinya itu Yusbi paling nggak enak. Dan memang posisinya kalau sekarang misalnya kayak ada orang jadi jasus, ya, jadi menginteli sebuah organisasi, sebenarnya hati orang yang paling nggak enak itu ketika menjadi intel. Takut apa? Takut ketahuan. Sekali ketahuan, ya dibantai di situ. Posisi mata-mata. Nah, posisinya hatinya itu sangat dahsyat sekali, sangat gemuruh sekali di dalamnya. Allah sampai permisalkan seperti itu. Kemudian yakadul barku, hampir barku tadi apa? Beledek tadi, yakhtafu absarahum, itu ya menyambar mata mereka. Yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufi. Ketika beledek kilat tadi itu disertai dengan ketakutan mereka, itu mengeluarkan cahaya, mereka dengan terpaksa juga ingin pulang, ingin mencari jalan. Ya, permisalan orang yang kehujanan tadi. Orang munafik juga sebenarnya dia mencari keuntungan, ya, nempel ke sana, nempel ke sini, memanfaatkan cahaya yang penuh dengan ketakutan tadi, ya. Akhirnya mereka laksanakan dan hatinya mereka seperti ini. Diumpamakan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kullama adha'a lahum masyaufi. Ketika cahaya beledek itu menyinari, mereka akan jalan. Wa idza adlama, kalau hilang cahaya itu, alaihim, atas mereka, qamu, mereka akan berhenti. Jadi memanfaatkan sambil mereka berjalan, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Walau sya'allah, kalau seandainya Allah menginginkan, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, niscaya Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka secara khisiah. Hukuman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah menginginkan, Allah akan secara zahir mata dan telinga mereka sekalian dihilangkan oleh Allah, biar tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat secara hakikat orang-orang beriman dan ilmunya orang-orang beriman. Wong mereka sama, ya, mendengar atau tidak mendengar dibuat mereka manfaat bahwa mereka itu Islam, padahal hatinya nggak bisa mendengar dan nggak bisa melihat. Maka Allah jawab, kalau seandainya Allah menginginkan, saya sekalian benar-benar Allah akan menghilangkan pendengaran mereka yang hakiki atau penglihatan mereka yang hakiki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dua permisalan ini menggambarkan bahwa, ya, kegundahan, gemuruhnya hati orang-orang munafik yang pondasi dasar iman itu sebenarnya tidak ada di dalam hati mereka. Maka ini subhanallah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para sahabat itu sangat takut sekali dengan kemunafikan, dan kita juga harus lebih layak untuk takut kepada kemunafikan.
Dikarenakan apa? Dikarenakan ya kalau kita lihat, kadang saya banyak mendapatkan apa ya, curhatan dan yang lainnya, dia orang beriman, dia seorang mukmin, sudah lama masuk Islam, sudah lama beriman, tetapi memiliki apa ya, hati gambarannya itu seakan-akan, kok hatinya seakan-akan berada di neraka. Pokoknya sifat gundah gulana, sedih, takut itu mendominasi, yang sebenarnya sifat-sifat itu bukan dimiliki oleh orang mukmin, tapi sifat-sifat itu dimiliki oleh orang-orang munafik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini. Seakan-akan ya, cahaya yang Allah turunkan itu baru sekedar zahir saja. Kadang-kadang kita berpikir, terus apa bedanya kalau orang mukmin seperti ini dengan orang-orang munafik dulu? Hari ini orang sholat, orang munafik dulu di zaman Rasulullah sholat, bahkan sholatnya rutin di masjid jamaah, walaupun sering terlambat atau di soft belakang. Pokoknya secara syariat zahir dalam Islam itu dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala bongkar sifat mereka itu ya banyak berkaitan tentang penderitaan yang ada di dalam hati mereka. Maka disinilah apa perlu kita evaluasi betul. Sehabis ini subhanallah kita akan membahas khitab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang nanti akan ada kaitannya dengan apa sifat-sifat ketiga daripada orang yang telah kita pelajari. Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Maka betul-betul kita evaluasi betul ya keislaman kita, keimanan kita ini kita evaluasi betul. Jangan sampai ya sudah kita masuk Islam sekian lama sejak lahir, tetapi kita belum merasakan manisnya iman, kita belum bisa merasakan manisnya Islam, kita belum bisa merasakan apa, bahwa nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, yang ya pikiran kita pokoknya kalau iman saya, kalau Islam saya, kalau agama saya sudah selamat, semuanya beres, nggak ada masalah. Maka kalau kita sudah seperti ini, kita betul-betul menjadi kelompok yang pertama, yaitu orang-orang muttaqin atau orang-orang mukmin. Taib, sampai ketiga di sini ada yang perlu dipertanyakan? Taib, jadi ya dalam mensikapi Al-Quran ataupun Islam ini, Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah ini ya membagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah orang-orang mukmin yang Allah sebutkan sifatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, sampai ulaika humul muflihun. Kemudian sifat yang kedua adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim, sampai walahum adzabun alim. Dan orang munafik ini pembahasannya paling banyak, wa minan nasi, sampai innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan dua-duanya orang kafir maupun orang munafik sama-sama kafir hukumnya. Innal munafikin humul kafirun, innal munafikina fit darkil asfal. Dan yang sudah banyak sekali kita bahas tentang orang-orang munafik ini. Baik, lanjut ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nas. Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan ketiga sifat tersebut, orang mukmin, orang kafir, orang munafik, selepas itu Allah Subhanahu wa taala memanggil semuanya, tidak terkecuali semua yang namanya manusia
Yang kalau sebelumnya wa minan nasi di antara manusia, ketika Allah menyeru di dalam beribadatan, Allah Subhanahu wa ta'ala seru dengan semua manusia, baik manusia yang belum tahu, baik manusia yang hari ini mensikapi Al-Quran dengan menerima, yaitu golongan orang-orang mukmin, baik yang masih kafir, innalladzina kafaru sawa'un alaihim, baik orang itu masih munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini semuanya masuk seruan ini. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Butuh ala ibadah, apa kemarin al ibadah? Ibadah itu apa? Ayo Kak Buti, ini pertanyaannya gak iso gak iso bali meneh. Ala ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, dalam hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini pondasi, saya ulangi lagi, ya, ini pondasi, saya ulangi lagi, karena biar nanti kalau kita beriman, kita wajib betul-betul memiliki dan merasakan bahwa hati kita itu beriman. Karena banyak orang beriman belum melaksanakan konsep imannya. Ini seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah, ibadahlah kepada Rabb kalian. Ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik perkataan lisan, perkataan hati, baik perkataan-perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Bisa dipahami ya? Kalau paham, saya tanya, kalau paham, adakah di antara lini kehidupan kita yang keluar daripada ibadah dengan pengertian ini? Tidak ada. Betul, tidak ada ya. Karena apa? Perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Berarti kan semuanya adalah ibadah, ya. Yang kita lakukan itu adalah ibadah, tapi dengan syarat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pertanyaannya berikutnya adalah, kita kalau ibadah itu seneng, gembira atau susah? Gembira kan? Ada yang bilang jangan ibadah kepada Allah, kenapa? Ibadah bikin susah. Ada yang berani? Enggak ada. Ibadah itu menyenangkan, ibadah itu menenangkan, ibadah itu menggembirakan. Makanya Allah buat sholat saja, wasta'inu bisabri wassalah. Sholat enak enggak? Sholat enak enggak? Enak. Sabar enak enggak? Enak. Karena bahkan saking enaknya Allah menyuruh kita
untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan dua senjata ini. Andalan dua senjata ini untuk membahagiakan orang apa? Sabar dan sholat. Itu sabar, sholat. Ibadah yang lain juga sama. Kalau kita sepakat bahwa setiap lini kehidupan kita itu masuk ibadah kepada Allah, dan ibadah itu mampu menyenangkan, menggembirakan hati kita, adakah lini pada kehidupan orang mukmin yang menyedihkan? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Disinilah kita temukan faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka kehidupan mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak pula ada kesedihan. Kenapa? Karena seluruh hidupnya masuk lini ibadah. Walaupun ya sebagaimana perkataan atau pembagian para ulama bahwa ibadah itu ada yang dinamakan dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Mahdhah itu artinya murni. Jadi kalau dikatakan ibadah mahdhah, berarti ibadah itu memang murni ibadah yang ketentuan-ketentuannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sholat maghrib 3 rakaat ya, dengan sujudnya begini, dengan duduknya sekian, dengan tahiyatnya begini, itu ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, murni ibadah murni. Begitu juga masalah harta, zakat, maka dia ibadah mahdhah, puasa dan yang lain-lainnya. Ibadah ghairu mahdhah adalah sebuah tindakan manusia biasa yang akan menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Contoh, infak, saya ngasih infak kepada fakir miskin, ibadah enggak ini? Ibadah. Orang kafir ngasih infak yang sama kepada fakir miskin. Bill Gates sekarang ngasih infaknya sangat banyak sekali, lebih banyak daripada kita, kepada fakir miskin. Bill Gates ibadah enggak? Melaksanakan ibadah ghairu mahdhah, karena dia tidak disertai dengan niatan untuk beribadah kepada Allah, maka yang sebenarnya dia adalah ibadah ghairu mahdhah, menjadikan amalan itu tidak ibadah. Sama halnya kita misalnya makan itu akan tidak masuk ibadah kalau hanya alasannya kenapa kamu makan, aku lesu. Tapi kalau kenapa kamu makan, saya dengar dari dalam Al-Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, maka saya makan. Saya makan agar supaya saya kuat iqdad, memperjuangkan agama Allah. Saya makan agar saya bisa menegakkan tulang-tulang saya, kemudian bisa beribadah kepada Allah. Makan di sini menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja dodol bubur ayam, ibadah tidak? Tergantung. Akan menjadi ibadah ghairu mahdhah kalau memang niatannya adalah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi kalau niatannya bukan selain itu, maka yang didoakan oleh Rasulullah itu adalah celaka bagi hamba motone melek, pikirane wis ndunyo iki maring ini tak kembang nono di meneh yo. Murni dunia itu
Rasulullah doakan agar urusannya berantakan, tidak barokah, dan tidak dikasihkan rizki kecuali jatah rizki yang memang untuk jatahnya dia. Kenapa? Karena salah niat. Menderitanya orang itu karena di sini ya, ketika mereka ya bekerja, kemudian dari hasil kerjanya misalnya jualannya, bubur ayamnya sepi, sini cenut-cenut. Kenapa cenut-cenut? Karena kemurnian niatnya bahwa mereka memang mencari keramaian dan kelarisan. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin perbuatannya apa? Perbuatannya saya jualan bubur ini karena perintah Allah. Dan kalau sudah perintah Allah, mau rame mau sepi ya terserah Allah. Yang jelas Allah perintahkan saya usaha maksimal, menciptakan resep yang enak semaksimal mungkin, mengiklankan semaksimal mungkin seluruh unsur-unsur agar bubur ayam ini laris manis. Sudah saya laksanakan, kok saya sepi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Dan semakin saya sedikit untungnya, berarti di akhiratnya semakin banyak. Semakin gak payu semakin seneng, semakin payu semakin seneng, karena ibadahnya nanti infaknya ke keluarga semakin banyak, infaknya kepada yang lainnya juga semakin banyak. Masya Allah. Bahkan kok sampai begitu, sampai kalau misalnya para petani ya, kalau petani niatannya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu melarat loh ya. Icir lombok, pas iciri rego 1.000 coba. Icir itu gembiranya bukan main, kapan gede. Nah rego saya masih 100.000, semangatnya icir. Nah ternyata waktu panen rego 4.000. Akhirnya apa? Nek sampeyan gelem ngunduh lombokku nano Tegal kono po unduh dhewe napek. Gerundelnya tersiksanya di sini itu karena disetir. Nah sementara Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis itu disebutkan innallaha huwal musairu. Allah itu ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang menentukan harga. Jadi menentukan harga itu sampai ikut campur tangannya Allah, bukan bakul-bakul itu. Allah kalau pingin rego lombok 1.000 pada tahun sekian 1.000 nek pingin 5.000. Dan itu sudah ternas dalam hadis. Maka di sini kalau orang mukmin keluar dari tadi areanya, dia menjadikan segala lini kehidupan bukan ibadah kepada Allah, maka disitulah apa? Celah-celah kesedihan, celah-celah penderitaan akan masuk di dalamnya. Karena apa? Benteng-benteng tadi, ibadah tadi itu sedikit terkurangi. Makanya kalau mau bahagia, jadikan seluruh lini kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, kadang-kadang saya mikir begini, kita ini insya Allah ya di sini tidak merokok. Kalau ditanya kenapa tidak merokok, kita di sini orang ono sing apa ngombe toa. Kalau ditanya kenapa ndak minum toa, nah andaikan kalau misalnya jawaban kita, aku nek ngambur rokok itu sudah gak seneng, aku nek ngerokok itu dudukku gak enak, nggak ada manfaatnya, mendingan ngerokok. Jangan mendingan ngerokok, nggak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau antum gak ngerokok, hari ini antum gak mendeman, hari ini antum gak bawa istrinya orang, itu dikarenakan takut kepada Allah. Selama itu pula pahala antum itu sebagaimana sebesar dosanya orang yang berzina.
Antum setiap hari kalau ada orang seandainya kebiasaannya ngerokok itu habis 1 pes, kalau misalnya apa namanya ini satu batang itu dosanya 100.000, berarti antum dapat pahala nggak ngerokok itu 100.000 per hari. Nah kalau habis 5 batang berarti setiap hari dapat pahala 500.000. Tapi jiwa seperti ini kan jarang dihadirkan oleh seorang mukmin, karena berangkat tadi apa, banyak orang-orang mukmin yang memahami bahwa ibadah itu adalah sholat, puasa dan yang lainnya, bukan pada secara umumnya tadi. Semakin sedikit celah mereka di dalam ibadah kepada Allah, maka semakin banyak celah penderitaan yang mampu masuk ke dalam lini kehidupan mereka. Makanya secara umum di sini Allah Subhanahu wa taala suruh kita, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Apa la'allakum tattaqun ini? Agar supaya kalian bertakwa. Apa makna takwa? Takwa itu adalah ittaqoyataki. Bisa bahasa Indonesia diartikan bisa hati-hati, bisa artinya apa? Menjaga atau terjaga. Jadi orang muttaqin itu adalah orang yang terjaga atau orang yang selamat atau yang hidupnya orangnya penuh dengan hati-hati. Nah, la'allakum tattaqun, yang pertama agar supaya kalian tattaqun, terjaga, itu adalah terjaga dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, azabnya Allah Subhanahu wa taala itu berupa apa? Kalau di akhirat jelas. Kalau di akhirat jelas, ya, berupa api neraka dan pernik-perniknya. Azab Allah di dunia apa? Di dunia yang pertama bisa jadi Allah mendatangkan apa namanya? Bencana, ya, secara umum, ya. Tsunami, gempa ataupun yang lainnya, ataupun kebangkrutan pada bisnis dan yang lainnya, itu bencana. Yang kedua adalah bahwa setiap efek daripada maksiat atau efek daripada yang selain beribadah kepada Allah, mesti efeknya akan negatif. Setiap maksiat mesti efeknya akan negatif dan menghancurkan seseorang tersebut, dan itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berzina, apa efek negatif daripada berzina? Jenengan akan bisa sebutkan sendiri, karena memang dari sinilah seluruh bahaya yang bisa membahayakan kita, maka hukumnya adalah haram. Ketika kita melanggar keharaman itu, berarti kita menuju bahaya itu, dan bahaya itu adalah salah satu azabnya Allah yang ada di muka bumi ini. Karena Islam itu memang menjaga apa? Hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul nafs, menjaga jiwa, hifdzul ird, menjaga kehormatan. Kemudian apa namanya lagi? Ada 5, ya, ada 5 prinsip yang dijaga di dalam Islam ini. Semua syariat itu fungsinya adalah untuk menjaga dan menyelamatkan manusia itu sendiri dari penderitaannya. La'allakum tattaqun. Yang kedua, makna la'allakum tattaqun adalah agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang memiliki sifat sebagaimana yang awal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, sampai faulaika humul muflihun. Orang mutakin itulah yang akan mampu mengambil seluruh manfaat-manfaat yang ada di dalam Al-Quran ini, karena memang Al-Quran ini akan mampu memberikan manfaat hanya khusus kepada orang-orang yang
bertakwa, hudan lil muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Kita break adzan dulu. Setelah adzan langsung masuk sesi tanya jawab bagi yang mau bertanya. Monggo adzan dulu. Dan bagi bapak yang batal wudunya dipersilakan untuk bersuci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Acara saya buka kembali. Monggo langsung saja pada sesi tanya jawab. Monggo Pak Wafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, di dalam surat tersebut yang kita bacakan tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubudu di situ menjelaskan makna khusus untuk sebuah sesembahan, maksudnya aktivitas menyembah seperti sholat atau bermakna ibadah. Karena antara ibadah dengan menyembah itu yang saya pahami berbeda. Ada khusus sebab ibadah tidak harus sholat. Kalau sholat pasti ibadah. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kalau yang saya pahami, ibadah bahasa Arab, menyembah bahasa Indonesia. Paham ya? Kalau yang saya pahami, ibadah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyembah. Bahasa dulunya apa?
Karena namanya menyembah itu apa namanya, memiliki makna sebuah ketundukan, ya, ketundukan kepada sesuatu yang di dalamnya itu ada at-tadzallul, ada rasa kehinaan. Makanya sampai taat kepada seseorang pun, kalau taat itu membabi buta, itu dimasukkan Allah pada menyembah. Bahkan sampai ya ketika Adi bin Hatim namanya itu baru masuk Islam, dan di sininya masih ada salib, itu ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka mengambil rahib-rahib dan ruhban mereka itu sebagai tandingan atau rob-rob atau tuhan-tuhan atau sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim langsung menyangkal, ya Rasulullah, mereka itu para rahib, ruhban enggak sholat di depan orang-orang Nasrani Yahudi itu tidak sholat di depan rahib-rahib, mereka tidak menyembah rahib-rahib, mereka mereka enggak menyembah. Tetapi kata Rasulullah, ketika rahib dan ruhban itu memerintahkan sesuatu yang itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, iya memang begitu kondisinya. Jawab Rasulullah, fatil kahya ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka. Dan di sini bukan sholat, tapi Rasulullah katakan itulah ibadah mereka berupa ketaatan yang membabi buta, ketaatan pada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi setahu saya memang menyembah bahasa Indonesia, ibadah bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi perintahnya memang di sini umum, ya, memang perintahnya adalah umum. Ya, memang secara khusus kalau kita lebih pada kewajiban, beribadahlah kepada Allah dan jangan kepada selain Allah. Makna yang pertama adalah bahwa ibadah di sini ibadah-ibadah yang wajib, silakan, wajib dilakukan. Kalau mau sunnah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lebih lagi menjadikan seluruh yang mubah itu menjadi makna ibadah, maka di situ kita akan kemudian menjadi hambanya Allah dalam segala tindakan. Maka di situ kita akan merasakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita akan merasakan makna daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya adalah ibadah kepadaku. Kalau ibadah itu hanya sholat, antum kuat enggak sholat terus di dalam masjid? Sangat sempit sekali. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Budi, monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama Ustadz, ada dua pertanyaan karena ini dua pertanyaan. Saya pernah tanya ke seseorang Ustadz tentang bab azan, entah 2 kali atau 3 kali saya tanya itu, dan orang itu saya tanya, tadi wis azan atau durung? Mbah ya gitu. Padahal itu rumahnya dekat dengan masjid. Dan apakah ini bisa diartikan sebagai bentuk tadi bahwa Allah itu ya sumum bukmu tadi itu? Karena kurang konsentrasi padahal suara azan juga keras Ustaz. Dan saya pun kadang-kadang gitu, kurang konsentrasinya sampai azan tadiku sampai khayalah apa itu Allahu Akbar sampai mana gitu. Kadang-kadang juga sakseran lupa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi semua orang nih apa konsentrasi nih kurang, azan pun di tengah-tengah pas
ngeblank gitu, ada kurang Ustaz. Itu apakah bisa diartikan seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika orang itu meninggalkan sholat jamaah pada waktu orang itu tidak mempunyai halangan, artinya sedang enak-enakan saja, apakah orang itu bisa disebut orang munafik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, ya tidak bisa dihukumi kalau misalnya kita tanya orang dekat masjid rumahnya adanya banget, lambah mau sadar atau gak, bisa jadi dia lagi ngelamun dan yang lainnya. Tidak bisa kemudian kita katakan sumun bukmun umyun fahumlah yarjiun, tidak ya. Yang kedua ya, bahwa apa tadi pertanyaannya, kalau orang di dekat masjid kemudian tidak ada uzur, apakah dia masuk pada munafik atau tidak? Yang pertama, bahwa sebagaimana yang saya jelaskan, munafik itu ya ada yang munafik asli, munafik artinya bahasanya adalah munafikon kholison, murni betul-betul munafik. Munafik ini didasarkan memang dalam hatinya itu betul-betul tidak beriman kepada Allah, tapi yang ditampakkan adalah keislaman dan keimanan. Ada orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, hatinya beriman, tetapi kadang-kadang melakukan sebagian sifat daripada sifatnya orang-orang munafik. Maka di sini tidak bisa dikatakan sebagai orang munafik, tapi dikhawatirkan akan terjerumus kalau lama-lama menjadi munafik. Sebagaimana kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir, tetapi sebagaimana hakikat hati yang pernah kita jelaskan, ketika sebuah dosa itu berupa titik hitam nggak segera dihapus, maka titik-titik hitam itu akan meliputi ataupun menghalangi sehingga hati itu menjadi pekat, karena saking pekatnya menuju kepada puncak kekafiran. Begitu juga tadi kemunafikan. Tetapi di dalam masalah sholat jamaah ini, di antara para ulama juga, walaupun ya jumhur, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib, tapi masih di sana ada sebagian sangat kecil sekali ulama yang tetap menghukumi bahwa sholat jamaah tidak wajib, dan itu masih perbedaan pendapat para ulama, walaupun mayoritas banyak para ulama menghukumi sholat jamaah itu adalah wajib. Cuman hadis yang ada yang kita jumpai, hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tangganya masjid kecuali di masjid. Ini untuk laki-laki. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Para ulama menerangkan makna hadis daripada ini, la sholata bukan berarti sholatnya batal, tidak. La sholata la ajro li sholati, enggak ada pahala di dalam sholatnya. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban dan dosa saja, pahala enggak dapat. Itu makna tidak ada sholat bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. Tidak ada pahala sholat di rumah bagi orang tangganya masjid kecuali pahalanya itu berada di sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Alhamdulillah pada malam hari ini begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Anas. Semoga kita bisa mengambil ilmu tadi dan semoga kita bisa mengamalkannya. Sebelum acara ini saya tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak-bapak
maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.